Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Sohobi, salam satu laras, salam bediler dimanapun Anda berada, baik yang ada di Nusantara maupun di mancanegara. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini Anda semua mendapatkan rezeki yang banyak serta halal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, panjang umur, sehat badan. Oke, tidak panjang lebar, kita pada kesempatan kali ini saya akan menginformasikan sebuah unit efek impact MK2 Laroiba ya, yang unit ini tentu akan dikirim kepada pemiliknya yang atas nama Agung ya, Pak Agung yang ada di Balikpapan. Seperti biasa sebelum kita kirim senapan akan kita review dan akan kita videokan, kemudian kita upload di YouTube ini. Jadi sekali lagi saya mohon maaf ketika ini saya upload tentang tutorialnya, bukan mengajari yang sudah pintar, bukan memberitahu, bukan menggurui, tetapi saya betul-betul ingin memberikan pengalaman berdasarkan pengalaman pribadi saya, utamanya kepada pemilik aslinya, pemilik yang akan atau yang sudah meminang senapan ini, yaitu Pak Agung. Beliau berada di Balikpapan, sudah menunggu antriannya dengan sabar dan penuh kepercayaan, sehingga akhirnya membawa hasil yang paling indah. Itulah buah kesabaran. Oleh karenanya, buat para customer atau buat para tamu-tamu saya yang saya hormati, yang sedang menunggu antriannya, mudah-mudahan bersabar dan selalu percaya bahwa suatu saat nanti unitnya akan datang mengetuk pintu melalui kurir-kurir yang sudah kita ajak kerjasama. Baik para sahabat sekalian, saya akan memberikan tutorial saja, tidak menyebutkan spek-spek yang sudah terbiasa ya, karena sudah pasti spek MK2 yang punya Roiba itu, La Roiba itu adalah spek-speknya yang sudah canggih dan sudah yang terbaik yang kita berikan ya, artinya speknya sudah tinggi. Tidak ada lagi spek-spek yang lainnya kecuali yang MK2, dan ini adalah spek yang tertinggi. Jadi tidak usah saya sebutkan karena sering di YouTube sebelumnya saya berkali-kali menyebutkan spesifikasi. Kali ini spesifikasi yang sama tidak akan saya sebutkan, kecuali ada spesifikasi yang baru atau spek-spek yang baru lah, intinya seperti itu. Karena sebagaimana yang saya utarakan sebelumnya bahwa La Roiba selalu akan meningkatkan kualitas dan berinovasi di dalam perbedilan, utamanya kaliber 4,5 khusus FX Impact MK2 ini. Oke. Spek yang terbarunya adalah yang pertama kita menggunakan peredam eksternal ya. Kalau peredam internal sudah pasti lah, itu salah satu spek yang umumnya sudah pasti kalau di La Roiba itu. Kemudian tabung inokom, botol inokom knockdown ya sudah pasti juga. Yang terbarunya adalah yang pertama ini menggunakan peredam yang peredam bentuknya itu sudah bohai banget ya. Kalau kita lihat penampakannya ini sudah sangat bohai lah, bahasa kitanya mungkin apa ya, bohayo gitu. Nah kalau kita zoom, mantap, kalau kata orang ini mantap jiwa gitu. Kemudian nanti saya balik dulu ya, saya balik dulu sebentar. Wih, mantap. Lihat, kita cek ya peredamnya. Ini peredam spesial ya, request by requesting. Kita zoom dulu. Nah itu dia peredamnya, FX Airgun. Kemudian marking untuk botolnya itu FX La Roiba. Oke, seperti biasa marking yang lainnya plenum. Kemudian marking sebelumnya juga sudah saya sebutkan, yang ini ya. FX
airgun Indonesia kaliber 4,5 177. Oke. Kemudian tulisan yang bawahnya maksimal pressure 3000 PSI dan ada kode dari kita. Baik, yang selanjutnya itu speknya yang terbaru seperti itulah. Jadi saya hanya menyebutkan spek terbarunya saja. Kalau spek-spek yang umumnya nggak usah lah, sudah pada tahu semua, tinggal cek di YouTube saya sebelumnya. Jadi bagi para bediler yang baru melihat YouTube saya atau yang baru melihat channel saya, setelah di subscribe, like dan share-nya, kemudian serta komennya, baru cek lagi di YouTube yang lainnya untuk bertanya. Dan silahkan pertanyaan apapun silahkan di WA, bukan di komentar. Kalau komentar hanya cukup mengomentari saja gitu, komentarnya apa. Kalaupun menanyakan nomor WA juga wajar tuh kalau di komentar kalau bertanya itu. Karena kan untuk komunikasi aktif tentu ada di WA, bukan di kolom komentar ya. Mungkin kadang komentar itu saya baca, kadang juga tidak gitu. Jadi hanya selewatan saja karena itu bukan kewajiban saya harus membuka setiap hari. Ya itu temporatif lah, tidak harus setiap hari, tapi terkadang saya buka gitu. Kalau ada komen-komen yang memang yang membutuhkan untuk dijawab, saya jawab. Kalau saya rasa tidak perlu dijawab, ya tidak dijawab. Cukup dikasih emoticon aja ya, seperti love dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya tutorial untuk pemula. Ini saya jelaskan tentang single shoot dulu. Untuk menggunakan single shoot yang ada di Laroiba ini perlu diketahui. Jadi single shoot itu tidak akan bisa kita buka tanpa kita mengokang terlebih dahulu. Yang ini nih. Nah, jadi harus dikokang dulu lah. Nah ini jadi ininya dikokang dulu nih. Nah, ini dikokang, baru kita koet bahasa sayanya. Oke, lihat ya. Ini kita kokang, baru kita buka. Kita masukin mimis kita masukin dari sini, terus kita tutup lagi. Nah, baru kita dorong seperti itu, baru kita tembakan. Ya, jadi jangan berharap membuka single shoot ini sebelum dikokang. Ya, ada saja yang seperti itu, memang wajar lah karena memang belum tahu ya. Terkadang juga sebenarnya di PCP sudah biasa main di PCP, tetapi belum tentu kalau di efek impact ini bisa. Kenapa? Karena beda sistem kerja angin dan lain sebagainya, spesifikasi cara kerja semuanya itu berbeda. Jadi butuh ilmu yang baru lagi. Itu ya, jangan lupa nih, ini tidak akan bisa dibuka kalau ini tidak dikokang. Fungsinya seperti itu. Ya logikanya kalaupun yang manual juga sama, tidak akan bisa didorong ini kalau belum dikokang. Seperti itu logikanya. Kemudian yang lainnya yang untuk safety trigger. Yang ini kadang salah juga, safety trigger. Jadi safety trigger itu fungsinya untuk hanya sekedar mengamankan trigger supaya tidak memicu angin keluar. Itu intinya. Jadi cara kerjanya seperti itu. Makanya ada safety trigger, ada safe, ada fire. Ya, saya zoom dulu sebentar supaya ini. Nah, ketika satu kasus misalkan ini, ketika sudah dikokang, ya, artinya trigger ini sudah siap memicu atau merilis angin keluar dari sini. Jadi angin ke belakang, ke power plenum, supaya tidak bisa menembak
untuk sementara seperti ini. Kita kait ke atas, saya ulangi. Nah, di jarumnya arah ke save, artinya dia tidak bisa menembak. Oke, kalau misalkan ada buruan baru kita buka lagi, baru kita tembakkan seperti itu. Ini pasti menembak. Nah, kalau tidak jadi menembak yang disebut cancel kokang, itu hati-hati juga. Ini ada kasus juga nih. Jadi kasus ada dari customer yang bertanya, selalu pertanyaannya dengan pertanyaan yang sama ya. Jadi angin tidak keluar, angin macet, terus mimis sering macet. Ya sebetulnya bukan mimisnya yang macet, tetapi karena dia dari awal sudah salah cara menggunakan kokangannya dengan menggunakan magazine ya. Katakan sekarang kita ini dulu deh, kita jangan bahas yang pakai magazine dulu, ini pakai single shoot. Ketika akan cancel kokang ini kita tahan, kokangannya kita tahan, kemudian triggernya kita rilis, dia tidak akan jadi menembak. Nah seperti itu, baru kita tutup. Aman, ini sudah free, artinya dia tidak bisa menembak, hanya sudah kosong, kembali ke nol. Saya ulangi, jadi ini ditahan sambil triggernya kita lepas gitu. Nah seperti itu udah aman, tidak ada lagi. Nah ini yang terjadi masalahnya adalah ketika sudah dipasang magazin. Nah kalau single shot mungkin aman ya, tapi ketika sudah magazin seperti apa, saya pasang dulu. Ini sering terjadi masalah di sini nih. Ini yang sering terjadi masalah ketika menggunakan magazine gitu ya, magazine ada magazine ya. Ini isi 20 rotary dan ada tulisannya 20 rotary. Oke, 20 rotary sudah. Kita balikan senapannya. Yuk kita tes tutorial yang baik cara menggunakan magazine supaya tidak salah dalam penggunaan magazine, sehingga mengakibatkan kalau salah dalam penggunaan magazine ketika ngokangnya atau ketika menggunakan cancel kokang, maka yang terjadi adalah mimis akan masuk 2, 3 bahkan lebih. Selalu kita gagal ngokang, kita masuk lagi. Ingat baik-baik ya, ini yang sering terjadi nih, bukan hanya di bediler yang sudah kawakan saja hal ini terjadi. Makanya para hunter itu ketika dia hunting jarang menggunakan magazine, biasanya lebih safety menggunakan single shoot. Nah, gitu. Kalau ingin menggunakan magazine maka harus ingat bahwa ketika satu kali kokang itu sudah satu peluru sudah masuk. Oke. Cara memasukkan magazinnya dari sebelah kiri. Nah ini tutorial. Kita kokang dulu. Setelah kita kokang, ini kita keluarkan ya single shootnya. Cukup mudah mengeluarkannya. Single shootnya seperti ini. Kemudian kita pasang magazinnya. Ini ada pelurunya. Ingat ya, di sini ada peluru supaya kita tidak lupa. Kalau nggak dikasih peluru dia nggak masuk. Kalau di mimis adanya tusukannya. Begini. Nah, sampai bunyi klik pakai tangan kiri saja, mudah. Saya ulangi lagi ya untuk Pak Agung nih. Tuh. Jadi mudah pakai tangan kiri, tidak harus menggunakan tangan kanan atau 2 tangan. Lock. Itu udah masuk. Nah ketika kita dorong oke, ketika kita dorong atau kita tutup side levernya ini, maka mimis yang ada di dalam magazin ini masuk 1. Oke.
Ini ilustrasinya magazin nggak saya pasang ya. Ilustrasinya magazinnya dipasang, sorry. Nah, oke, kita masukkan. Nah, ini kelihatan ya jalannya mimis atau jalannya tusukan. Lihat. Ingat, di sini sudah masuk mimis 1. Terkadang kendalanya kalau misalkan ada magazin yang agak macet, ketika kita tusukan begini, ini macet, kita tarik lagi, dia pasti akan membuka lagi atau dia akan mereload untuk ke yang pertama, karena ini mimis sudah masuk setengah ke sini, cuma belum masuk semua. Kemudian sama Anda ditarik lagi side levernya, otomatis kan dia loading lagi di sini, masuk lagi mimis ke sini. Kita dorong lagi, masuklah 2 mimis, habis sudah. Maka di sini ada 2 mimis. Ketika kita tembakan, bunyinya cuma tuk tuk. Lah, kok ini nggak ada angin? Ya gimana mau ada angin? Dia tertahan. Sebenarnya anginnya besar, karena tertahan dia seakan-akan nggak bertenaga. Padahal kita lupa, ternyata di dalam laras ini sudah ada 2 mimis. Kita nggak yakin, kita kokang lagi, perasaan udah keluar gitu kan. Kita kokang lagi, reload lagi kan, mimis yang selanjutnya. Alih-alih kita ingin menembakkan yang ini, yang selanjutnya, dengan harapan ada 2, mungkin jika masih ada mimis dia terdorong semua keluar. Yang kedua, siapa tahu ini sudah kosong, gitu kan? Padahal mudah sekali cara mengeceknya, ini tinggal dibuka saja larasnya, kunci larasnya copot, lihat langsung digeser. Sebenarnya itu yang tindakannya yang bijak, bukan pakai perasaan. Jadi harus betul-betul dipastikan dengan logika. Jangan sampai kita hanya kayaknya gitu, nanti fatal akibatnya. Saya kasih tahu sekali lagi, untuk yang memang sudah bermasalah seperti itu, jadi kendalanya bukan senapannya yang bermasalah, karena kitanya belum paham cara menggunakan senapan canggih ini, gitu loh. Oke, selanjutnya ya. Kemudian bagaimana solusinya? Solusinya kalau sudah masuk ke sini, udah jangan dikokang lagi, nanti dimasukin tambah banyak mimisnya. Kita cabut aja, kita copotkan, kita copot kunci larasnya. Ini saya buka semua sengaja supaya terlihat. Kita copot larasnya, keluarkan dulu mimisnya, dan hati-hati jangan sampai melukai alur laras. Dengan cara gimana? Ya harus nyari besi yang memang presisi dengan itu. Katakan kali ya, kalau diameternya 4,4 ya 4,3 mili lah, nggak masalah gitu. Untuk diameter besinya ya, untuk nusuk mimis, untuk mengeluarkan mimis. Jadi dan besinya harus kuat, kan dari aluminium atau apalah yang padat ya. Jangan dari besi yang kasar, nanti akan merusak laras. Jadi harus betul-betul hati-hati untuk mengeluarkan mimis dari laras ya. Ketika kita sudah copot larasnya, udah kita pasang lagi ya, seperti itu. Kemudian kita lihat magazinnya, apakah magazinnya masih bermasalah atau masih ada. Ini terkendalanya bisa dengan mimis-mimis yang murah. Jadi kalau misalkan magazinnya bagus, kalau mimisnya mimis murah, dia roknya tidak sama, sehingga akan macet nih di putaran ini. Dia tidak bagus reloadnya tuh. Jadi loadingnya tuh nggak bagus putarannya, rotasinya. Dia tidak merotasi secara baik gitu. Kenapa? Karena tersendat nih, ada mimis yang menahan seperti ini. Atau di sininya gagal nih ditusuknya, karena memang dia tidak presisi. Ya itu tadi, banyak mimis yang luka, mimis yang mungkin penyok, itu main dimasukin aja. Makanya hati-hati kalau masukin mimis ke magazinnya, harus dipilih-pilih gitu ya, seperti itu. Oke, kita masukkan. Nah, ini dia solusinya ketika di sini ada magazin ya. Sudah masuk ya, tangan kiri saja. Nah, seperti itu. Gimana kalau misalkan ini sudah masuk di sini satu gitu kan. Nah, kemudian kita cancel kokang, kan ada tuh. Nah, kita kayak gini lah contohnya. Ini kan sudah masuk mimis 1, katakan di sini udah masuk mimis 1 ya. Nah,
kita udah cancel kokang, nggak bisa nembak. Kan kalau kita mau nembak otomatis harus ngokang lagi. Oke, ketika dikokang lagi, nah truk gitu kan, magazin yang ada di sini sudah mereload. Ini masih ada peluru, ingat masih ada peluru satu di sini nih di laras. Karena kan kita sudah cancel kokang ya, sudah cancel kokang artinya berarti sudah tidak bisa menembak lagi. Tetapi kita ingat bahwa di sini masih ada satu mimis di laras. Caranya bagaimana? Kan nggak mungkin kalau mau menembakin kan harus ngokang lagi. Ketika dikokang kita tusukin lagi, otomatis ketusuk lagi mimis yang ada di magazin ini. Masuklah 2 mimis, trouble yang kedua. Oke. Caranya gimana? Tetap kita kokang seperti ini. Kita cabut dulu magazinnya untuk aman. Karena ingat di sini ada mimis satu. Nah kalau kita magazinnya nggak kita copot, ketika ini kan udah otomatis magazin tuh, kalau kita kokang dia akan mereload sendiri, dia ada merotasi peluru yang berikutnya lagi nongol gitu kan. Dia seperti itu terus, setiap dikokang peluru itu akan naik satu sehingga ketika kita masukin ini set levelnya otomatis terdorong mimis. Paham ya sampai situ? Nah makanya kita copot dulu. Nah kalau dicopot kan magazinnya aman, mimisnya sudah tidak ada di dalam sini, dia masih ada satu di laras tapi tidak ada di sini karena magazinnya kita sudah kita copot. Baru kita tusuk tas, barulah kita tembakin. Nah seperti itu. Nah kita kokang lagi, pasang lagi tuh. Jadi harus bijak juga kita dalam menggunakan. Makanya efek impact itu ya senapan mahal, tapi kalau cara penggunaannya salah seakan-akan terkesannya senapannya bermasalah terus, padahal ya kitanya yang belum paham cara menggunakannya, seperti itu aja. Maka bertanya itu penting, sangat penting bertanya itu. Jadi kalau tidak tahu tanya aja, jangan coba-coba untuk melakukannya sendiri tanpa bertanya, atau misalkan silakan buka di YouTube yang lainnya ya boleh saja, silakan seperti itu. Oke. Balik lagi. Selanjutnya, nah ini dia marking barunya nih, saya lupa nih. Ya. Selain botolnya yang Inokom dengan marking menggunakan marking baru, nah ini serobongnya juga sudah kita warna hitam dop ya. Jadi kesannya lebih garang, bukan mainan. Kalau yang kinclong kan itu mungkin ya di awal sih kelihatannya kayaknya keren ya, kinclong hitam apa sih, kayak hitam metalik atau hitam apalah gitu. Tapi kalau senapannya lihat hitam dop, wah beda. Gaharnya, kesan gaharnya itu nampak banget ya. Nah ini dia elegan, tampangnya juga wonderful ya, cantik ya, indah lah, tetapi mematikan. Itulah efek impact. Apalagi MK2 yang sudah dibekali dengan power plenum, dia menyimpan ruang ledak yang akan mengeluarkan angin kapanpun Anda mau, tinggal klik. Nah itu seperti itulah kira-kira. Kemudian ini cara mengoperasikan teleskop, khususnya teleskop Discovery. Nah, lagi-lagi ini bukan untuk yang sudah mahir, ini untuk para pemula ya. Tidak semuanya memiliki Discovery ya, tidak semuanya memiliki teleskop yang sama. Ada teleskop yang sama, mungkin caranya beda-beda. Jadi cara memutar turretnya itu yang terpenting. Ada yang memang sistemnya dicabut ya, bahasa sini knockdown gitu ya teman-teman, atau knockout apa ya, knockdown lah, lockdown atau apalah, atau kopi juga lagi. Yang jelas yang ini adalah turret, dua ini adalah turret. Oke, saya bawa dulu deh supaya gampang. Nah, ini ada 3 ya. Ini turret untuk naik turun, yang kanan turret untuk menggeser ke kanan dan ke kiri. Turret yang selanjutnya ini untuk paralak fokus zoom. Jadi dia di situ ada tulisan dari mulai 10 mungkin sampai 500 sampai berapa ya.
Ini udah hitungannya hitungan yard kali ya. Ya, betul. Jadi sampai 500 yard, 200 yard ya, seperti itulah. Jadi pakai yard ya, bukan pakai meter atau pakai kilo, bukan meteran atau kiloan, seperti itu. Cara menggunakannya, ini kita tarik dulu ke atas baru kita bisa putar. Sama juga ini juga. Kalau ini nggak usah, ingat, kecuali paralak tidak langsung diputar seperti ini saja. Fungsinya seperti itu. Kalau yang ini kita tarik dulu, karena dia sistemnya kunci kan, ya. Jadi lock down gitu bahasanya tuh. Lockdown tuh kayak covid ya. Seperti itu. Lihat kan, kita kunci lagi. Nah, jadi harus dipastikan nyabutnya harus betul-betul dia maksimal. Kalau Anda nyabutnya tidak maksimal kemudian Anda putar, ini saya yakin akan rusak nih dalamannya. Hati-hati. Kita pastikan juga kunci lagi supaya tidak bisa diputar. Artinya nanti ketika dia itu ngunci dan tidak bisa berubah. Selanjutnya sama ini juga, ketika mau diputar untuk atas bawahnya, kita tarik dulu ke atas baru kita putar, ini bisa diputar seperti itu. Bagaimana cara memutar ke kanan ke kiri? Ya, saya kasih tahu lagi, nggak apa-apa lah. Ketika ini diputar, kalau kita putarnya searah jarum jam, ini searah jarum jam, maka dia akan ke kanan. Tuh. Kalau kita kendorkan berlawanan arah jarum jam, ini logika baud ya. Kita kendorkan, maka dia akan ke kiri, di retikalnya pindah ke kiri seperti itu. Begitu juga yang atas, kita harus cabut dulu. Kalau kita putar searah jarum jam, dia akan tertarik, artinya naik retikalnya. Kalau misalkan akan kita turunkan retikalnya, ya kita kendorkan. Itu logika baud, ingat tuh rumusannya. Oke, selanjutnya untuk menyetel power. Untuk pertama kita ada power palep. Power palep itu yang ada nampak di layar ya, yang sudah saya zoom nih. Jadi adanya di antara serobong laras dan botol knockdown. Yang ini bisa kita setting powernya. Caranya seperti rumus baud. Kalau kita kendorkan, dia akan menambah power. Kita kendorkan nih. Jadi kita putar berlawanan arah jarum jam, ingat. Maka otomatis power akan bertambah. Powernya ya. Dia kalau outputnya tetap, tidak akan berkurang. Artinya outputnya tetap. Misalkan outputnya pakai 1200, tetap outputnya 1200. Cuma dia powernya nambah. Itu kenapa? Karena ruang ledak kita memberikan ruang nonjoknya itu hammer itu dia lebih leluasa menarik piston yang ada di sini nih. Ketika ditendang nih sama hammer ini, das gitu kan. Ketika ditendang, yang di sini nih, ini bukan ini, yang di sini nih. Nah ini di dalam sini, dalam chamber ini. Ketika ditendang sama hammer, ya artinya ditarik nih, sebenarnya bukan nendang nih, dia narik hammer ini, narik yang piston yang ada di sini, maka angin tuh kebuka masuk ke sini, angin transfer seperti itu. Kalau misalkan dikencangkan power palepnya, otomatis palepnya akan lebih kuat, dia memegang hammer ya, jadi ruang gerak hammernya dipersempit sehingga dia akan logikanya berarti kalau ruang hammernya dipersempit, dia tidak leluasa menarik piston yang ada di sini karena tertahan begitu dia klik sampai sini aja. Kalau dibuka powernya dia kan sampai sini, kalau dikencangkan mungkin sampai sini saja, dia hammernya klik gitu aja. Jadi logikanya berarti yang piston yang ditarik di sini itu cuma keluarnya sedikit ke angin, maka angin keluarnya pun kecil. Oke, seperti itu. Yang kedua, yang selanjutnya, jangan kedua terus ya, yang selanjutnya aja lah. Power wheel atau roda power. Jadi setelan powernya dengan menggunakan roda.
Fungsinya setelan power wheel ini dari mulai maksimal ke minimal ya, kalau maksimal sudah tahu lah artinya besar, artinya lebih kencang sih sebetulnya, karena fungsinya itu dia di sini nih ada per ya, nah per yang ditahan sama picunya ini, bukan sama picu sih, sama as ya, sama as. Kalau kita dorong ke minimal ya, ke minimal seperti ini, dia asnya itu akan begini nih, ngendorin, sehingga per yang di sini dia akan mengembang biasa, artinya dia kendor gitu. Per itu kan semakin kita kencangkan begini dia semakin kuat. Nah logikanya seperti itu aja lah. Nah, kalau kita maksimal tambah sebenarnya dia akan maju nih. Nah, oke, dia maju dikit-dikit ya. Nah, jadi seperti itu. Nah ketika maksimal dia akan mendorong. Nah ini kita lihat dari sininya, dia akan maju mundur nih dari sininya. Oke. Fungsinya hanya untuk menambah power per ya. Jadi per itu dia tambah kencang seperti itu, ngedorong hammernya. Nah, itulah kira-kira. Yang selanjutnya power regulator. Power regulatornya ada di sini, di dalam karena ini regulatornya sudah ditanam ya, seperti itu. Saya tidak akan memberi tahu tutorialnya atau caranya untuk settingan ya, nanti untuk khusus untuk Pak Agung saja. Oke, untuk selanjutnya apalagi ya kira-kira nih. Saya kira udah ya. Nah, nanti kita tinggal bungkus gitu. Nanti saya tinggal ngejelasin packingan, kelengkapan full spec. Nah, full spec paket ya, full set paket maksudnya, sorry. Oke, kita balikan lagi seperti itu. Penampakannya oke. Sekali lagi saya infokan kepada tamu yang masih menunggu antriannya dengan sabar, saya ucapkan terima kasih. Tetap bersabar, selalu berdoa untuk kita semua supaya dilancarkan dalam segala urusan, dan percaya bahwa ya, unitnya itu pasti akan datang ya. Yang harus diutamakan adalah saya ingin mengetahui juga atau mengetahui beberapa customer yang bertanya tentang antrian. Jadi kita bisa 3 unit ya sebulan ya, kalau urusannya lancar tuh tidak ada kendala apa-apa. Namun perlu diketahui itu bukan sebuah janji, hanya maksimalisasi ukuran manusia, bukan ukuran sang maha pemilik waktu itu. Jadi jika ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, yaitu artinya di luar dugaan dan kuasa manusia, jadi wajar. Ada beberapa, yang penting komunikasi berjalan, intinya selalu bertukar informasi dan komunikasi berjalan. Insya Allah kepercayaan itu akan selalu terjalin dengan baik. Yang keduanya, jika misalkan ada satu customer yang memang belum bisa dikirim seperti yang ke luar negeri dengan alasan lockdown dan sebagainya, memang masuk akal, jadi itu nanti akan dilempar ke nomor antrian berikutnya seperti itu. Terima kasih, ini akan mau masuk zuhur. Terima kasih, selamat berbahagia untuk Pak Agung. Salam sahabat Sobi untuk semuanya. Mohon maaf jika ada kalimat-kalimat yang salah saya ucapkan di konten ini. Saya tidak bermaksud untuk menyinggung siapapun. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak mengajari, tidak menggurui. Terima kasih. Salam sahabat Sobi, salam satu laras, salam bediler. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.